Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala 'iddan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh yarfa'u ibrahimul qawa'ida minal baiti wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha di halaman atau di musalla Masjid Nurul Jannah RW 6 Wisma Tropodo yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, gema takbir berkumandang, gema takbir, tahmid, tahlil menghiasi cakrawala langit di mana kita berteduh dan bumi di mana kita berpijak, mulai dari tenggelamnya matahari dan insya Allah hingga hari ketiga atau hari tasyrik. Kita akan terus mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil sebagai bukti rasa syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang dimuliakan Allah. Ada 3 pelajaran penting setiap kali Idul Adha tiba tentang rasa syukur, tentang rasa sabar, dan yang ketiga tentang kepatuhan kita terhadap perintah Allah dan sunnah Rasulnya, baik Nabiullah Ibrahim alaihissalam maupun cucu beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi yang berbahagia ini, 3 hal ini akan saya coba ungkapkan, kita kaji. Mudah-mudahan ini akan menambah tebalnya iman kita, akan meningkatkan ketakwaan kita, dan yang lebih penting lagi, setiap kali khatib berada di atas mimbar, baik dalam mimbar Jum'ah, mimbar Idul Adha, Idul Fitri, dan mimbar-mimbar yang lain, selalu ada wasiat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggalkan dunia ini
Jangan mati, wala tamutunna illa wa antum muslimun, kecuali kalian tetap dalam keadaan sebagai seorang muslim. Mudah-mudahan ketika kita mengkaji ayat-ayat Allah akan memantapkan iman dan Islam kita, akan terpatri dan hidayah serta taufik Allah akan senantiasa menyertai kita hingga kita menutup mata nanti dalam keadaan sebagai mukmin dan muslim. Dan tentunya akhir ucapan kita, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Insya Allah apabila akhir ucapan kita la ilaha illallah, itu yang akan mengantarkan kita ke dalam surga Allah dengan rahmat yang telah Allah berikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang pertama, jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi Allah Ibrahim adalah sosok yang sangat hanif, yang sangat lurus, adalah sosok manusia teladan, yang keteladanan beliau banyak sekali dikisahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah ketika Nabi Allah Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putra kesayangannya Ismail alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim memiliki 2 orang istri. Istri yang pertama bernama Siti Syarah, istri yang kedua bernama Siti Hajar alaihum salam. Hingga usia Nabi Allah Ibrahim sepuh, sudah sangat sepuh sekali, beliau masih belum juga dikaruniai oleh Allah seorang putra. Nabi Allah Ibrahim tidak pernah berhenti berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas solihin, ya Allah karuniai aku seorang anak yang solih. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Hari demi hari, malam demi malam, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, munajat ini terus disampaikan oleh Nabi Allah Ibrahim kepada Allah, ya Allah karuniai aku seorang anak yang saleh. Kemudian Allah menjawab doa itu, fabasyarnahu bihulamin halim, maka kami beri kabar gembira Ibrahim dengan kelahiran seorang anak yang sangat penyantun, yang sangat penyabar, yang sangat luar biasa kepatuhannya, kesopanannya, akhlaknya, karakternya, dikaruniai oleh Allah. Dari doa demi doa yang dipanjatkan oleh Nabi Allah Ibrahim, Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bihulamin halim, maka aku beri kabar gembira dia dengan kelahiran seorang anak yang sangat penyantun. Itulah Ismail alaihissalam, yang lahir dari istri kedua Nabi Allah Ibrahim, Hajar alaihissalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, begitu gembiranya Nabi Allah Ibrahim ketika beliau berusia 86 tahun, Allah karuniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Ismail. Namun jamaah yang dimuliakan Allah, kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Kurang lebih ketika Ismail berusia 14 atau 15 tahun, turun perintah dari Allah melalui mimpi yang dialami oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ingat, mimpi seorang nabi itu adalah bagian dari wahyu. Beda dengan kita, Pak. Jangan nanti karena merasa bermimpi, tadi malam aku bermimpi menyembelih munak. Itu bukan wahyu, Pak. Tapi seorang nabi mimpinya adalah merupakan bagian dari wahyu. Karena itu disampaikan oleh Nabi Allah Ibrahim mimpi ini kepada sang anak.
Allah abadikan di dalam Al-Quran, falamma balagha ma'ahu sya'ya, maka ketika anak Ibrahim yang penyantun ini sudah sampai pada usia baligh, sudah sampai pada usia sanggup untuk membantu orang tuanya, kurang lebih usia 14 atau 15 tahun, maka Nabi Allah Ibrahim mendapat wahyu dari Allah untuk menyembelih anak ini. Karena itu disampaikan oleh Nabi Allah Ibrahim kepada anaknya pelajaran yang berharga yang bisa kita petik dari kisah Ibrahim alaihissalam ini adalah falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuk fandur mada tara. Musyawarah, tidak mentang-mentang karena merasa orang tua jadi berhak penuh terhadap seluruh nasib si anak. Tidak demikian Ibrahim alaihissalam, tapi Nabi Allah Ibrahim menyampaikan kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku yang tersayang, inni ara fil manam, sesungguhnya bapak melihat di dalam mimpi bapak. Apa mimpi itu? Anni azbahuk, aku menyembelihmu nak. Berulang kali mimpi ini datang kepada ayah. Ayah diperintah untuk menyembelihmu. Lalu kata Nabi Allah Ibrahim, fandur mada taro, coba berikan pendapatmu nak terhadap apa yang bapak alami, yang bapak lihat di dalam mimpi bapak tersebut. Mungkin kalau anak kita sekarang, kita ngomong seperti itu kepada anak kita, si anak akan menjawab, ayah, bapak, papa, father. Secara hukum alam, di mana-mana yang tua itu mesti yang ditebang duluan. Jadi mestinya yang disembelih bapak, bukan aku, ayah. Ini terbalik ini ya, bapak duluan mestinya yang harus dikorbankan, bukan saya. Tapi anak yang halim tadi, Ismail alaihissalam tadi menjawab, qala ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahku tersayang, laksanakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ada huruf sin di situ. Satajiduni, pasti ayah akan mendapati aku, akan menjumpai aku, akan menemui aku ketika ayah akan melaksanakan penyembelihan itu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, aku akan termasuk anak yang sabar dengan izin Allah. Subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Anak ini menjawab, sembelih aku bapak. Kalau itu perintah dari Allah, jangan ragu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Singkat cerita, ketika Nabi Allah Ibrahim mencoba untuk memotong ananda Ismail alaihissalam, Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menahan tangan Nabi Allah Ibrahim. Berhenti Ibrahim, sesungguhnya engkau termasuk orang yang telah membenarkan apa yang telah Allah perintahkan. Karena itu anaknya diselamatkan, diganti dengan dzibhin azim, dengan sembelihan yang besar, dengan gibas yang besar, dengan binatang yang bisa disembelih kemudian bisa dikonsumsi dagingnya oleh manusia. Yang sampai hari ini insya Allah kita terus melaksanakan apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim, kecintaan yang luar biasa kepada sang anak, kecintaan yang begitu hebat kepada anak, tapi terkalahkan oleh ketaatan beliau dalam melaksanakan perintah Allah. Kecintaan kita kepada dunia kita kubur, kecintaan kita kepada istri kita pendam, kecintaan kita kepada anak kita taruh di bawah telapak kaki kita, kita tinggikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Apa yang terjadi? Allah angkat nama Ibrahim dan keluarganya menjadi sosok teladan bagi manusia sepanjang masa. Karena itu
setiap kita sholat, setiap kita membaca sholawat, selalu digandeng dengan nama Ibrahim dan keluarganya. Ketika kita bersolawat, memberikan penghargaan, doa, permohonan kepada Allah agar Allah melimpahkan rahmat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, selalu digandeng kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah, berikan keutamaan, berikan penghargaan kepada Nabi Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana telah Engkau berikan penghargaan kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah, beri keberkahan kepada Nabi Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana telah Engkau berkahi keluarga Ibrahim. Innaka Hamidum Majid, sesungguhnya Engkau ya Allah yang maha terpuji lagi maha mulia. Subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Inilah teladan keluarga mulia, keluarga yang istiqomah, keluarga yang teguh menghadapi ujian dari Allah, yang sabar di dalam keimanan sehingga Allah angkat derajatnya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah, setelah ujian mengorbankan anak, lulus Nabiullah Ibrahim, Allah memerintahkan kepada Nabiullah Ibrahim untuk meninggikan rumah tua Baitul Atiq yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Jadi bukan Nabiullah Ibrahim yang membangun, yang mendirikan ya. Jadi Nabiullah Ibrahim meninggikan kembali pondasi dari rumah tua Baitul Atiq, yaitu Ka'bah, yang rusak karena dimakan zaman, dimakan usia, hancur, rusak, diterjang banjir ketika masa Nabi Nuh alaihissalam. Allah perintahkan kepada Nabiullah Ibrahim agar kembali membangun Ka'bah itu. Dan apa yang menarik di situ? Ketika Nabiullah Ibrahim selesai mendirikan Ka'bah bersama dengan putranya Ismail alaihissalam, beliau berdoa, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim telah selesai meninggikan kembali pondasi dari rumah tua, dari bangunan Ka'bah itu bersama putranya Ismail, beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhanku, terimalah amalan yang telah kami lakukan ini, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Doa yang kedua yang disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Yang kedua yang diminta oleh Nabiullah Ibrahim, Rabbana waj'alna muslimaini lak. Ya Allah, jadikan kami berdua ini sebagai hamba-Mu yang berserah diri kepadamu. Wa min dzurriyyati, begitu juga dengan anak keturunanku, jadikan anak keturunanku sebagai orang-orang yang berserah diri kepadamu ya Allah. Kemudian yang diminta oleh Nabiullah Ibrahim, wa arina manasikana, tunjukkan kepada kami berdua ya Allah bagaimana manasik haji kami. Dengan rumah suci ini apa yang harus aku lakukan? Beri petunjuk ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Jadi nggak seenaknya dewe, mentang-mentang sudah diperintah untuk meninggikan kembali Ka'bah, terus begitu selesai beliau bikin ibadah sendiri, tidak. Tapi beliau minta kepada Allah, ya Allah, tunjukkan kepada kami, wa arina manasikana, bagaimana cara ibadah kami, yaitu ibadah haji. Wa tub alaina, dan kami bertaubat kembali kepadamu.
innaka antat tawwabur rahim, karena engkaulah yang maha penerima tobat lagi maha pengasih dan penyayang. Ditunjukkan oleh Allah bagaimana cara haji. Dan yang ketiga doa Nabi Allah Ibrahim, yang doa itu diijabah oleh Allah 1500 tahun kemudian dari saat doa itu dimintakan oleh Nabi Allah Ibrahim. 1500 tahun kemudian baru Allah ijabah doa itu. Apa doa itu? Rabbana wab'as fihim rasulam minhum. Ya Allah, bangkitkan bagi mereka di tengah-tengah mereka di tempat ini ya Allah, yaitu di Mekah, di Baitullah ini. Rabbana wab'as fihim rasulam minhum, seorang utusanmu, seorang nabi untuk mereka ya Allah. Apa fungsi nabi tersebut? Nabi Allah Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbana wab'as fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatik, yang akan membacakan kepada kaumnya ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitab, yang akan mengajarkan kepada mereka kitab, wa yuzakkihim, dan akan mensucikan jiwa mereka ya Allah, menghapuskan dosa-dosa umatnya ya Allah. Bangkitkan ya Allah di tengah-tengah mereka seorang nabi yang seperti itu. Sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. 1500 tahun kemudian Allah utus dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi panutan kita, yang menjadi teladan kita, yang menjadi uswah kita, yang akan nantinya memberikan syafaat kepada kita dengan izin Allah, yang akan mendoakan kita, yang akan menunggu kita di telaga Al-Kautsar nanti. Tentunya bagi mereka yang mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh manusia mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan pernah ada rasa putus asa, kecewa, kesusu. Aku wis ndonga, wis njaluk marang Gusti Allah, wis salat duha, wis salat tahajud, wis maca Al-Qur'an, wis poso Senin Kemis, durung meneh sing wajib-wajib wis tak lakoni. Lah kok sing ngene terus sih nasibku iki? Ingat Nabi Allah Ibrahim 1500 tahun doanya baru dikabulkan oleh Allah. Tapi apa? Setelah doa itu dikabulkan luar biasa. Anak keturunan beliau yang beliau doakan ketika selesai membangun Ka'bah itu menjadi imam bagi para nabi dan Rasulullah, menjadi panutan bagi para umat semuanya nanti, yang akan menjadi penghulu di padang mahsyar. Tidak ada satupun nabi yang berani berdiri di hadapan Allah, tidak ada satupun umat yang akan dihisap oleh Allah sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama umatnya. Insya Allah kita ini dihisap oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga yang dijanjikan oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, yang ketiga, jamaah yang dimuliakan Allah, setiap Dzulhijjah ada satu peristiwa haji, yaitu wukuf di Arafah. Ketika wukuf itu tidak ada perbedaan. Mosok sih Pak Dokter, nah ini gue wonten sing wukuf di bawah tenda ber-AC yang fasilitasnya lengkap, kan beda itu. Ya mungkin dari sisi fasilitas karena duitnya berbeda, jadi layanannya pun berbeda. Namun hakikatnya siapapun yang berada di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah untuk melaksanakan ibadah wukuf di sana, semuanya sama, berpakaian yang sama. Tidak ada yang ke sana pakai bintang 1, bintang 2, bintang 3, 4, 5, 6, bahkan bintang 7, tidak ada.
Kalau bintang 7 mungkin banyak. Karena udara sangat panas, banyak yang haus, akhirnya pusing, pingsan, jadi butuh bintang 7, Pak. Ini sponsor ya. Ada sponsor ya, bintang 7, Pak. Tidak ada, semuanya ditanggalkan. Mau yang kopral atau yang jenderal, semuanya sama. Berada di atas padang pasir Arafah, di bawah bukit yang sama, di bawah langit yang sama. Semuanya berdoa, bermohon, bertaubat kepada Allah. Yang jenderal, yang kopral, yang dermawan, yang pelit, yang pengusaha, yang pekerja, yang kaya maupun yang miskin, yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendatangi seruan Nabi Allah Ibrahim, fa'adzin, panggil Ibrahim, undang Ibrahim, seluruh manusia itu undang Ibrahim untuk masuk ke dalam tanah suci ini. Maka mereka akan berduyun-duyun mendatangi seruanmu itu Ibrahim. Ada yang menggunakan berjalan kaki, ada yang menggunakan unta-unta yang sampai kurus. Begitu jauhnya perjalanan yang mereka tempuh, semua mendatangi seruan Nabi Allah Ibrahim untuk wukuf di padang Arafah ini, untuk melaksanakan ibadah haji. Semuanya akan datang ke sana, dan disitulah miniatur padang mahsyar. Tidak ada beda, Pak, yang pangkat atau yang tidak pangkat, yang kaya ataupun yang miskin, yang berada maupun yang papa, semuanya berada dalam satu keadaan mengharapkan rahmat dan maghfirah Allah. Semuanya berdoa pada waktu itu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Semuanya tangan tertadah minta hanya satu, kepada Zat yang Maha Memberi, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yaitu Allah. Semuanya berkumpul di Arafah. Karena itulah Al-Quran tegas menyatakan tidak ada bedanya orang Arab maupun non-Arab. Yang membedakan semuanya, Allah ciptakan bersuku-suku, berkabilah-kabilah. Yang membedakan kita di hadapan Allah hanyalah ketakwaan kita. Rasulullah menyatakan tidak ada bedanya Arab dengan non-Arab. Semuanya sama di mata Allah. Yang membedakan adalah ketakwaan kita. Apa artinya ini? Inilah deklarasi yang luar biasa. Islam tidak mengenal rasis. Islam tidak membedakan warna kulit. Islam tidak membedakan ras. Islam tidak membedakan suku. Islam tidak membedakan kebangsaan. Semuanya sama di hadapan Allah. Yang membedakan kita di hadapan Allah hanyalah takwa. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini adalah hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa, hamba-hamba Allah yang senantiasa teguh berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, dan kelak kita diwafatkan oleh Allah sebagai seorang mukmin dan muslim, dan Allah tempatkan kita di surga dengan rahmatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana ighfir li wa liwalidayna wa lil muslimina yauma yaqumul hisab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna
walil mu'minin wal mu'minat wa la tazidid dhalimina illa tabara. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.